Shalom adik-adik. Selamat pagi. Mari kita gembira di rumah Tuhan. Ayo bangkit berdiri. Kita nyanyikan gembira di rumah Tuhan. Bersuka, gembira. Kenapa sih kita harus bersuka dan bergembira, Kak Kristi? Karena kasih Tuhan Yesus setiap hari semakin bertambah. Tambah dalamnya, tambah lebarnya, tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Kasih Yesus bertambah-tambah ya setiap hari. Iya Kak Lando, jadi makin happy kita. Mau makin bertambah lagi? Mau. Nah, sekarang kita dengarkan firman Tuhan ya, biar makin tahu kalau kasih Tuhan semakin bertambah. Iya, kalau begitu silakan duduk adik-adik. Kita bersiap untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan di ibadah sekolah minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati
ibadah sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Adik-adik, sekarang yang akan membawakan firman Tuhan adalah Mbak Yeti. Silakan Mbak Yeti. Terima kasih Kak Kristi, Kak Vicky, Kak Tian, dan Kak Lando. Shalom adik-adik, apa kabar semua hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yesus. Oh ya adik-adik, masih ingat firman Tuhan minggu lalu? Cerita minggu lalu tentang Tuhan memberikan kepada Musa 10 perintah Allah yang ditulis di 2 loh batu oleh Tuhan sendiri waktu Musa di Gunung Sinai. Dan tema kita minggu ini yaitu Tuhan dengarkanku, ampuni mereka, yang diambil dari Keluaran 32 ayat 1 sampai 14. Adik-adik, waktu Musa naik ke atas Gunung Sinai atas perintah Tuhan, umat Israel tidak sabar menanti Musa yang lama turun dari Gunung Sinai, sehingga beberapa orang mulai gelisah. Orang-orang Israel merasa bimbang, siapa yang akan menuntun mereka jika Musa tidak ada? Apalagi mereka tidak begitu mengerti kehendak Tuhan. Beberapa orang di antara mereka mulai mengingat peribadatan kepada dewa-dewa, patung-patung, dan mereka mulai melupakan Tuhan. Lalu, apa yang dilakukan orang-orang Israel? Yuk adik-adik, kita lihat apa yang dilakukan orang-orang Israel waktu itu lewat film yang Mbak Yeti akan putarkan. Adik-adik duduk yang manis ya. Selamat menyaksikan. Dengan darah dari korban ini, aku kuduskan altar yang kubangun atas perintah Tuhan. Tuhan memanggilku naik gunung ini untuk menerima hukumnya. Yosua, ikut aku. Harun, kamu yang memimpin. Aku yakin sepertinya Tuhan sudah melupakan kita. Kita buat Allah sendiri saja yang bisa kita lihat dan sentuh. Tidak. Tuhan melarang patung apapun. Ia memberikan aturan. Aturan dibuat untuk dilanggar. Baiklah, baiklah. Kumpulkan perhiasan kalian. Cepat, turunlah dari gunung ini. Umatmu yang kamu bawa dari tanah Mesir sedang merusak diri mereka. Biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan membinasakan mereka. Lalu aku akan menjadikanmu, Musa, bangsa yang besar. Tanpa aturan, mereka lupa apa yang benar dan salah. Musa telah kembali. Ia hidup. Penyembah berhala. Harun, sedang apa mereka? Aku memohon pengampunan darinya, tapi lihat apa yang telah kalian lakukan.
Sekarang, siapa yang ada di pihak Tuhan, datang padaku. Harun, Anda tidak apa-apa? Aku pemimpin lemah, membuat banyak orang tersesat. Semalam aku berdiri di altar, memohon ampunannya. Dan dia mengampunimu, kan? Grace, satu hal yang tak pernah kuragukan. Allah begitu baik bagi kita. Saat kita lemah pun kasih-Nya tak pernah gagal. Benar, orang-orang ini berdosa dan memberontak. Tapi ampunilah dosa kami dan jadikan kami umat-Mu. Sungguh, aku mengadakan suatu perjanjian. Akan kulakukan perbuatan-perbuatan ajaib yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi. Seluruh bangsa akan melihat perbuatan Tuhan, sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh dahsyat. Tetapi engkau berpeganglah pada apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Allah telah mengampuni umat-Nya. Sekarang Israel, dengarlah aturan dan perintah yang aku ajarkan untuk kalian perhatikan, supaya kalian hidup di negeri yang dijanjikan oleh Allah nenek moyang kalian. Allah perintahkan kita untuk meninggalkan Sinai, menuju negeri yang penuh susu dan madu. Nah, adik-adik, itulah yang dilakukan orang-orang Israel waktu itu. Mereka tidak sabar menunggu Musa turun dari Gunung Sinai. Lalu, mereka membuat patung untuk disembah. Manusia seringkali tidak sabar menanti kehendak Tuhan, sehingga mereka mencari jalan yang tidak baik. Namun, hal yang menarik dari cerita ini adalah walau Musa marah dan sangat tidak setuju dengan apa yang dilakukan orang-orang Israel, Musa tetap mendoakan orang-orang Israel dan meminta ampun kepada Tuhan. Tuhan pun mendengarkan doa dan seruan Musa. Yuk kita baca dalam Alkitab dari Yeremia 29 ayat 12. Adik-adik buka Alkitab juga ya di rumah. Kak Yeti akan bacakan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Adik-adik, seringkali ada pihak lain yang berbuat tidak baik dan bahkan jahat. Kita diminta untuk tetap mendoakan dan meminta pengampunan dari Tuhan dan tidak terjatuh pada kebencian. Jadi kita tidak boleh dendam ya adik-adik ya kepada orang yang jahat kepada kita. Kita harus percaya bahwa Tuhan mengubahkan kejahatan menjadi kebaikan. Jadi sebagai anak-anak Tuhan tidak perlu ragu untuk mendoakan mereka. Tuhan mendengarkan seruan umat-Nya dan berkenan memaafkan. Selalu rajin berdoa ya adik-adik ya, karena doa adalah nafas hidup orang Kristen. Cerita firman Tuhan sampai di sini. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan, melalui pembelajaran hari ini,
Adik-adik diajak untuk mengerti bahwa Tuhan mau memahami dan mendengar keluh kesah adik-adik, serta juga diharapkan mau mendoakan teman-temannya yang tidak berbakti kepada Tuhan. Amin. Terima kasih Mbak Yeti untuk cerita firman Tuhannya. Adik-adik, kasih Tuhan kepada kita setiap hari semakin bertambah. Alangkah baiknya kalau kasih kita kepada Tuhan dan kepada orang lain juga terus bertambah. Setuju Kak Kristi. Gimana Kak Lando dan Kak Tian? Setuju. Ya, oke. Karena kasih itu indah, kasih itu memaafkan dan tidak pernah mengingat kesalahan orang lain. Setuju ya adik-adik? Kalau begitu, mari bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu pujian Kasih Itu Memaafkan. Adik-adik, Tuhan Yesus mau mendengarkan keluh kesah kita dan berkenan memaafkan. Iya, kita juga diharapkan mau mendoakan teman yang tidak berbakti kepada Tuhan. Juga mendoakan dan memaafkan mereka yang sudah berbuat hal yang tidak baik kepada kita. Betul adik-adik. Jadi kita harus tetap menjadi orang baik ya. Karena orang yang baik itu sangat disenangi Tuhan. Coba aku mau tanya nih sama Kak Vicky, Kak Lando, dan Kak Tian. Sebutin ya, contoh perbuatan baik itu apa aja sih? Salah satu contoh perbuatan yang baik itu mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan saat masih ada virus corona seperti sekarang ini ya adik-adik. Nah bener tuh Kak. Misalnya jaga kebersihan dengan rajin cuci tangan pakai sabun. Terus belajar dan bermainnya di rumah aja ya. Dan kalau terpaksa keluar rumah, harus selalu ingat pakai masker ya. Oke, ayo kita terus berbuat baik ya adik-adik. Sekarang kita lanjutkan ibadah bersama Papa dan Mama. Tuhan Yesus memberkati.